At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan sudah beroperasi sejak 2018, bertepatan dengan momen Asian Games. Fasilitas energi terbarukan ini pernah dielu-elukan sebagai PLTS terbesar di Sumatera. Namun pengembangannya jalan di tempat terkendala banyak hal. Situasi di Jakabaring menjadi potret tentang dilema membangun PLTS di Indonesia. Simak saga jurnalis KBR Ardi Ridwansyah yang dibacakan Astri Yuwanasari. Siang itu cuaca tak terlampau terik di Kompleks Olahraga Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Paparan sinar matahari terasa hangat di kulit. Suara inverter panel surya menderu. Mulai jam 10 pagi hingga jam 2 siang memanen listrik dari sinar matahari. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS Jakabaring yang beroperasi sejak 2018. Di musim hujan seperti sekarang, jumlah listrik yang didapat per hari hanya sekitar 200-an kilowatt, padahal kapasitas totalnya mencapai 2 megawatt. Manajer operasi PT Sumsel Energi Gemilang, Ali Kartili. Ketika trik-triknya itu dia 2 megawatt. Tapi itu agak sulit capainya itu. Ini sangat tergantung sama cuaca. Kalau kondisi saat ini ya paling beberapa KW kalau kondisi seperti ini. PT Sumsel Energi Gemilang adalah perusahaan milik daerah yang ditugaskan untuk mengelola PLTS Jakabaring. Fasilitas energi terbarukan atau EBT ini dulu dibangun untuk mendukung Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang. Sebenarnya mandat dari Pemprov waktu itu ketika akan mengadakan Asian Games, kan salah satunya itu energi green ya, kalau nggak salah ya. Ya, green energi ya. Jadi makanya inisiasi untuk membangun PLTS. PLTS Jakabaring merupakan proyek hasil kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam pembangunan rendah karbon untuk pencegahan perubahan iklim. Dibangun di lahan seluas 2,5 hektar dan diklaim mampu mengurangi lebih dari 1.300 ton emisi karbon. PLTS Jakabaring terhubung dengan jaringan PLN atau on-grid. Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN. Total panel suryanya 5.248 pieces. Mekanisme jual belinya sama PLN itu melalui IPP, melalui kontrak jual beli PLN. Harga kontraknya itu Rp889 per kWh. Investasi awal PLTS Jakabaring mencapai 28 miliar rupiah. Butuh tak kurang dari 17 tahun untuk balik modal. Idealnya harga jual listrik ke PLN di kisaran Rp1.000 per kilowatt jam. Sebenarnya proyek PLTS ini proyek prestis, bukan proyek untuk mencari keuntungan. Kita tahu lah, EBT itu sebenarnya kurang menarik kalau secara ekonomi. Tetapi secara ekologi itu menguntungkan. Kalau dihitung secara bisnis itu 17 tahun baru BEP-nya. Sangat tidak menarik kalau secara ekonomi. Kepala Seksi Energi Terbarukan Dinas ESDM Sumatera Selatan Dewi Yusmarni mengakui besaran tarif itu perlu diubah. Peningkatan tarif akan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di energi terbarukan. Ya, memang ada beberapa yang menyampaikan kalau harga keekonomisan EBT itu masih terkendala di situ ya. Kami dari pemerintah daerah ya selalu berusaha mudah-mudahan ke depannya akan lebih diperhatikan terkait harga ini antara pihak perusahaan maupun PLN. Sementara itu Rizky Prasetyo, Koordinator Subnasional Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, menduga harga jual listrik PLTS Jakabaring masih mengacu ke aturan lama, yakni Peraturan Menteri ESDM tahun 2017. Padahal sudah ada aturan baru, Perpres tahun 2022, yang menawarkan tarif lebih menarik. Di situ kan menggunakan skema selling price. Jadi ada
harga khusus selama 10 tahun pertama dan akan diperbarui 10 tahun berikutnya, dan akan menggunakan faktor biaya dan mempertimbangkan lokasi juga gitu. Jadi ke depan seharusnya pembangunan PLT energi terbarukan skala kecil nanti harusnya akan lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di Sumatera Selatan, kapasitas terpasang tenaga surya baru sebesar 7,75 megawatt peak. Jumlah ini masih jauh dari potensinya yang mencapai 17 ribuan megawatt peak, kata Dewi Yusmarni, Kepala Seksi di Dinas ESDM Sumsel. Kalau total keseluruhan ya 7,75 megawatt itu baik digunakan oleh perusahaan maupun pemakaian sendiri untuk masyarakat. BUMN Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang dan Bukit Asam adalah dua perusahaan yang sudah memanfaatkan panel surya di Sumsel. PT Pusri memasang instalasi PLTS untuk mengurangi kebutuhan listrik dari eksternal dan meningkatkan efisiensi energi. Sedangkan PT Bukit Asam membangun PLTS irigasi di Desa Tanjung Raja, Muara Enim sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PLTS ini menggerakkan pompa air sehingga bisa mengairi lahan pertanian warga. Dewa Made dari PT Bukit Asam menyebut PLTS Tanjung Raja beroperasi sejak Februari 2023. PLTS-nya running berapa jam, Mas? Optimalnya mungkin 3-4 jam. Biasanya jam 10 sampai jam 2 lah mentok. Lahan berapa tuh, PLTS itu? 120-an meter persegi lah. Dengan panelnya berapa tadi jumlahnya? 76 keping, Mas. Menghasilkan kapasitas? Kapasitasnya 38 kWp. Selain masalah harga jual, upaya optimalisasi potensi tenaga surya di Sumsel juga terhambat ketersediaan lahan. Pasalnya, menambah kapasitas butuh memperbanyak jumlah panel surya. Hambatan soal lahan juga dibenarkan Rizky Prasetyo dari IESR. Itu sebab yang potensial dikembangkan ke depan adalah PLTS terapung. Karena alih fungsi lahan itu agak sulit ya, meskipun sebenarnya kita punya banyak lahan yang potensial. Makanya sekarang arahnya kan ke PLTS terapung dulu gitu. Di mana di situ kan lahannya mungkin tidak banyak bentrok dengan yang lain, meskipun di bendungan nanti akan ada pembagian guna lahan ya. Di situ kan ada untuk perikanan dan lain sebagainya. Cuman secara ekonomis dan juga regulasi sudah jelas aturannya, kita izinnya ke siapa, mungkin lebih jelas seperti itu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.